Oke, saya bantah begini. Makanya kenapa saya Di bilang dalam Yesus Bible, itu Allah, karena firman itu hakikatnya itu Allah. Mukanya lah Pak, yang jelas Pak, begini, mukamu begini, Pak. Ini kan mau ditampilin di begini. YouTube mukamu Pak. Mana mukamu Pak? Hidup kekal itu apa sih? Mengenal Allah yang benar, yaitu Bapa, dan mengenal Yesus, bukan mengenal Allah dan Muhammad. Gak ada di sini tulisannya. Apa agama apa Bang? Saya agama Islam. Udah kelihatan kok dari bentuk jenggotnya. Ya, silakan. Ada yang mau ditanya, Bang? Ya, saya mau bertanya ini Mbak. Jadi begini Mbak. Apa namanya? Wajahnya yang soal- jelas, Bang. Ini tolong ya, Bang, kameranya tuh di wajah Anda ini nggak jelas gitu. Anda mau nunjukkan apa gitu? Anda masa bertanya tapi nggak ada wajahnya itu gimana? Kan ada suaranya kan? Iya, nanti saya kirain Anda hantu loh ini. Yang jelas lah ada suaranya, biasanya hantu nih. Goib. Kenapa harus nunjukkan karpet Anda yang Soalnya bolong-bolong, kasur Anda yang bolong-bolong itu, Pak? Iya, bolong-bolong biasa mahasiswa. Ya, apa yang mau Anda tanyakan? Apa yang Anda tanyakan? Nggak jelas kan? Ya, begini Mbak. Soalnya baru bangun juga ini, tidak enak juga kan? Baru juga belum mandi, muka juga. Ya, Oke, ya, begini apa Mbak ya. pertanyaannya? Apa pertanyaannya, Pak? Saya nggak nanya Ya, itu, Bang. begini Mbak. Oke, yang saya mau tanyakan ini terkait dengan ketuhanan Yesus. Begini Mbak ya. Pertanyaan saya begini Mbak. Ya, buka kameranya, Sebelum- Pak. Kameranya, buka kameranya. Buka kameranya yang jelas. Ya, wajah Anda loh, Pak. Iya, 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 ya, sabar. Ya, jadi begini Mbak ya. Silakan. Oke. Saya di sini sebenarnya hanya bertanya terkait persoalan ketuhanan Yesus. Pertanyaan saya begini Mbak, simpelnya begini saja pertanyaan saya Mbak. Ketika Yesus itu sebelum dia sebelum dia belum melahirkan ke dunia, ya sebelum dia dilahirkan ke dunia, pertanyaan saya adalah cuma satu, sebenarnya Tuhannya Yesus itu maupun Tuhannya Bunda Maria itu siapa namanya? Allah. Yesus itu adalah Allah yang jadi manusia. Jadi sebelum dia jadi manusia, dia Allah. Sebelum dia jadi manusia, dia itu Allah. Jadi yang dituhankan Bunda Maria itu ya dia. Yesus yang adalah Allah itu. Berarti mestinya begini. Coba Mbak berpikir pakai logika dulu Mbak. Kita main logika Mbak begini. Maksudnya begini, sebelum Tuhan Yesus itu kan belum dilahirkan itu kan dia kan masih dalam Sebelum bentuk dia wujud menjadi sebagai manusia, ini dengarkan. Ya, wajahnya ke sini biar kelihatan. Ya. Sebelum dia menjadi manusia, dia itu Allah. Dialah yang menciptakan kita semua. Dia pencipta langit dan bumi. Lalu dia datang ke dunia ini dan mengambil kodrat manusia, menjadi manusia. Menjelma menjadi manusia. Sebelumnya dia adalah Allah. Itu. Berarti sebelum menjadi berarti Allah ya begitu Pak Mbak ya. Sebelum jadi manusia dia Allah. Ya, sebelum jadi manusia dia Allah. Ya. Berarti Allah berarti ya. Oke. Iya, dialah yang disembah oleh Sebelum- Bunda Maria. Dia yang Dia disembah Allah. oleh. Iya. Terus kalau memang narasinya dibangun oleh Mbak itu adalah sebelumnya dia manusia adalah Allah, pada umumnya dia adalah Allah. Terus Allah Bapa itu siapa? Allah Bapa itu adalah pemilik dari Yesus yang adalah firman Allah yang kodratnya Allah. Berarti dia bukan Tuhan. Tuhan, kalau
Yesus itu adalah firman Tuhan, ya dia Tuhan lah. Waduh, jangan ngarang-ngarang, Mbak. Saya Enggak. bantah ini pakai Alkitab ini, Mbak. Nggak ngarang, bantah aja kalau gitu. Coba Mbak begini, Mbak. Coba begini, Mbak. Mbak tadi menarasikan yang pertama adalah Allah Bapa itu adalah bukan Tuhan, ya. Terus Nggak ada Mbak saya menarasikan narasikan bahwa Allah Bapa bukan Tuhan. adalah Tuhan. Nggak ada. Jangan berbohong, Pak. Jangan ngarang, Iya, saya nggak ini pernah ada, Mbak. menarasikan Bapak itu Begini, bukan begini. Tuhan. Dengar dulu, Mbak. Dengar dulu. Coba Mbak baca Lukas 6:12, ya. Ataupun baca Yohanes 17:1. Ataupun baca Matius 26:39. Itu Ya, Yesus berdoa kepada Bapa. satu-satu nih saya bacakan ya, Berdoa. Yohanes 1 ayat 1. Oke, coba baca ya, Lukas 6:12. Oke. Nih. Nggak usah jauh-jauh kok. Nih. Pada mulanya adalah firman. Nih Yesus nih. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di mana? Dibantah. Jadi kalau Allah itu ya Bapa itu adalah Allah, firmannya Bapa ya Allah. Gimana sih Anda ini? Oke, saya bantah begini. Makanya kenapa saya Di bilang dalam Yesus Bible- itu Allah, karena firman itu hakikatnya itu Allah. Mukanya lah Pak yang jelas Pak, Begini, mukamu begini. Pak. Ini kan mau ditampilin di Begini. YouTube mukamu Pak. Mana mukamu Pak? Begini, Bapak. Mbak, begini, Mbak. Ya wajahnya nggak ada. Begini mukanya nggak ada loh Pak. Mukanya mana? Iya, dengar dulu, Mbak ya. Bapak mau bantah tapi nggak punya muka. Gimana sih? Nggak yakin ini bantahan ini setan. Jangan-jangan nggak ada mukanya. Waduh. Oh. Jangan. Kalau iblis Mbak, ini- membantah kitab Mbak, saya udah biasa. coba, Saya buktikan Anda coba. bukan iblis. Mbak, Coba Mbak, mukanya begini, mana? Mbak, dengar dulu, Mbak. Mukanya Begini, bang, Mbak, mukanya kelihatan. jangan mudah didoktrin, Mbak. Begini, Mbak. Dengar dulu, Mbak. Dengar dulu. Jangan mudah didoktrin oleh bapak-bapak gereja, Mbak. Kasihan, Mbak. Coba, begini, Mbak. Di dalam Bible menyatakan, saya jelaskan ya. Di dalam Bible menyatakan, ini bukan perkataan saya ya, tapi ini perkataan Yesus. Di dalam Bible menyatakan, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu adalah perkataan Yesus. Artinya apa? Ayat ini menerangkan bahwa Yesus itu adalah sebagai utusan, bukan Tuhan. Artinya dia menggambarkan, dia mengenalkan kepada pengikutnya bahwa mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Artinya Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Jadi begitu, Mbak. Jadi artinya apa? Ya. Bahkan di dalam juga Markus 12:29 juga menyatakan sedemikian. Hukum yang paling terutama itu, dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa, satu. Ya, bukan Tritunggal, bukan 4, 3 dan 5 sampai 10-nya. Tetapi ini adalah menggambar perkataan Yesus. Jadi di sini adalah masih ada kebingungan sebenarnya itu, Mbak. Saya Iya, nggak silakan Mbak percaya. dibantahkan. Gini ya, saya nggak percaya perkataan setan. Saya nggak percaya perkataan setan. Bang Din ini adalah salah satu bentuk setan yang nggak kelihatan wajahnya. Ya, Anda nyuruh saya jangan percaya Bapak Gereja, saya lebih nggak percaya sama Anda. Bapak Gereja ada mukanya, Anda nggak ada mukanya. Sini, mana mukanya? Enggak, kalau setan mah asal-asal ini keluar kayak kentut aja gitu, Pak. Coba, Pak. Bapak setan atau manusia, Pak? Ayo buktikan dulu Anda manusia, baru Anda membuktikan perkataan Anda benar. Begini. Kalau Anda aja mukanya nggak ada, nggak Kalau mau usah debat begini-begini. sama saya itu, Dengar kalau ya, mau Pak, debat ya. sama saya itu harus begini, Saya Mbak ya. dari tadi Kalau mau debat sama mendengarkan saya Anda. itu harus akademis. Saya dari tadi mendengarkan Anda. Anda nggak mendengarkan saya, berarti saya ini mendengar setan. Betul? Coba, ini saya mute Anda nih. Anda mute ini. Saya mute. Tunjukkan wajah Anda. Nih, saya tunjukkan ya. Inilah hidup yang kekal itu ya. Nih, hidup kekal itu apa sih? Mengenal Allah yang benar, yaitu Bapa, dan mengenal Yesus. Bukan mengenal Allah dan Muhammad. Nggak ada di sini tulisannya. Nah, jadi kalau Anda mengenal Allah dan Muhammad, nggak hidup kekal. Hidup kekal itu syaratnya adalah mengenal Allah yang benar, mengenal Yesus. Udah fix. Itu aja, nggak usah ribet-ribet. Itu Pak, ini menurut kitab saya. Jadi hidup kekal yaitu mereka mengenal
engkau Allah yang benar mengenal Yesus yang telah diutus, yang engkau utus. Udah. Jadi kalau Anda kenal Allah dan kenal Musa, nggak hidup kekal, nggak bisa. Udah fix ini dia. Lu kalau mau hidup kekal, lu harus kenal Allah dan kenal Yesus. Nggak ada yang lain. Nggak ada cerita lain, Pak. Ribet kali hidup kau mengerti itu. Bantah-bantah. Mukamu aja nggak ada, gimana gue mau bantah? Jangan mudah terdoktrin bapak-bapak gereja. Saya lebih nggak terdoktrin lagi sama setan kayak Anda. Mukamu aja nggak jelas, bapak gereja mah jelas ada mukanya semua. Rasul ada mukanya, lu yang nggak ada muka. Coba aku tanya kalian, 1.400 orang, kalian lebih percaya yang ada mukanya apa yang nggak ada mukanya? Saya lebih percaya yang nggak ada mukanya. Yang nggak ada mukanya nggak kok dipercaya. Kayak bapak yang tadi nggak ada mukanya kok. Nggak jelas lo, hidup lo yang nggak jelas. Jelas dulu mukanya, baru muka kagak jelas, fotoy banget lo. Minimal jangan malu lah. Kau malu kali kau nunjukkan mukamu. Mau jelek nggak jelek ya yang adanya aja gitu, tunjukkan aja, nggak usah malu-malu kucing. Halo, silakan Putra buka kameranya. Oh, shalom, selamat siang kakak. Halo Mbak, boleh buka kameranya Pak Putra? Ya. Ya, shalom, selamat siang kakak. Halo. Aku mau ditanya Pak. Ya, gimana kak? Ada yang mau ditanyakan Pak Putra? Kak, aku merasa lucu aja tadi yang apa debatan kakak sama orang itu tadi. Makanya aku mau pengen naik begitu kak. Iya, nggak apa-apa. Ya, Memang kayak gitu. kalau orang, ya begitu sudah kalau orang-orang itu yang pikirannya dangkal itu nggak lihat ya, sambungan dari ayat itu apa yang dikatakan tentang firman Tuhan itu mereka nggak tahu artinya seperti apa itu. Makanya mereka itu harus butuh belajar kembali lagi SD untuk belajar tentang firman. Ya, siap. Ada lagi Bang Putra yang mau disampaikan? Ya cuman itu aja, kalau tadi ini kalau dia masih ada itu yang apa saya mau pengen naik begitu. Soalnya saya mau tanya sesuatu dia itu agamanya seperti apa, biar saya itu cari tahu juga agamanya dia itu seperti apa, pengikutnya itu apa begitu. Oke, udah kabur orangnya Pak. Iya itu. Masa ngomongnya di tempat lain, jawabnya di tempat lain. Kalau dia ngomong itu sesuai apa yang dikatakan, sesuai yang di firman itu ya, sesuai firman Tuhan yang dikatakan itu yang dibahas, bukan ngomongnya di tempat lain, bahasnya di tempat lain. Gimana nyambung? Betul ya. Terima kasih Bang Putra, Tuhan memberkati selalu, sehat selalu. Iya kakak Hos. Halo. Ya Tuhan Yesus selalu memberkati juga kakak Hos. Siapa tadi namanya tadi? Si abang-abang yang tadi tuh. Kabur dia ya. Dan kabur Bang, abang yang tadi itu. Coba aku tanya ya 1.300 orang ini. Kalian percaya nggak sih narasi orang yang tak berwajah dengan yang berwajah? Kalian percaya nggak sih narasi orang yang tidak berwajah? Saya mah lebih percaya karena begitu dia menarasikan ya, kita bisa menuntut dia kalau salah gitu. Ada mukanya, ini nggak ada mukanya gimana nanti? Nggak jelas kayak gitu. Terus nanti misalnya kan ketahuan lah dia nipu, nuntutnya kayak gimana kita di neraka nanti? Nggak ada muka dia, yang mana mukanya yang mana? Nggak tahu aku. Tanya. Itulah minimal ya ada muka lah. Iya minimal gitu ya, jangan gak ada wajahnya gitu, fiktif. WKWK hostnya bingung mau bantah. Apa yang mau dibantah? Ayat itu bukan dibantah Bang, ayat Alkitab kok dibantah, dijelaskan. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan Allah yaitu Bapa itu bersama dengan firman-Nya. Ini loh,
Nih, kan dikatakan Yesus itu firman. Ya. Wahyu 1 ayat 8. Nih ya. Gimana? Kenapa harus dibantah? Saya bingung sama kalian. Kitab kok dibantah gitu kan? Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Oke, Yesus itu adalah firman. Firman itu gimana? Yohanes 1 ayat 1 lah. Nih kan dia tadi bilang ini kan ayatnya kan. Nih, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu hakikatnya Allah. Siapa Allah itu? Nih, 1 Korintus 8 ayat 6. Kan Allah itu Bapa. Nih. Ya kan? Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi Bapa bersama firman-Nya, nih ya, nih. Saya nggak usah bantah, saya jelasin. Jadi Bapa dengan firman-Nya itu bersama-sama. Kalau Bapa itu kekal, firman-Nya kekal. Sebab Yesus mengatakan, ya. Sebab Yesus mengatakan ini, aku dan Bapa satu hakikat, yaitu Allah. Ini, jadi kita paham dulu sampai sini gitu loh. Aku dan Bapa satu, kan bersama-sama dalam satu hakikat, yaitu Allah. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 1 ya, firman itu adalah Allah. Sebab Bapa itu Allah, maka firman-Nya Bapa adalah Allah. Kayak saya nih, saya adalah manusia, maka perkataan saya itu adalah perkataan manusia. Ya kali perkataan syaiton. Ya, monolog lu, ya iyalah. Orang gue jelasin kitab saya, emang kenapa gue monolog? Lu kalau mau naik aja. Kenapa? Kalau kamu bilang saya monolog, lah kalian yang typing ini apa? Kalian bukan manusia. Bilang monolog itu cemana? Aduh. Oke, halo Kak Lady. Halo. Halo. Nih ya. Kalau kalian bilang monolog, terus kalian ini apa? Kalian bukan manusia kah? Apakah kalian tidak sedang berdialog dengan saya melalui typing? Kamu aja nggak ngerti monolog. Kamu paham nggak monolog? Berarti kalian nggak ada. Iya kan? Ini kan kita lagi ini berdiskusi bersama-sama kalian. Cuman masalahnya kalian itu kan nggak naik. Jangan bilang monolog lah. Kamu arti monolog aja nggak tahu. Halo, Pak Erwin. Halo. Oke. Ya, selamat pagi, Pak. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Saya boleh bertanya ya. Ini kan Kristen kan? Yang banyak Kristen kan? Betul. Bapak agama apa? Islam. Tunggu. Oke. Saya kadang bingung ya. Kadang bingung dengan Kristen ini. Yang sebagian orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan, sedangkan ini Tuhan Yesus bukan Tuhan. Ini gimana nih? Saya sebenarnya tidak pantas tuh membingungkan agama orang lain, tapi bertanya, gitu ah. Gimana? Membingungkan orang lain tuh gimana, Pak? Enggak, maksudnya saya bingung. Sebagian orang Kristen, agama Kristen ini mengatakan Yesus Tuhan, sedangkan mbaknya mengatakan Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Kapan Terus saya yang benar- mengatakan Yesus bukan Tuhan? Loh, ini ada judulnya kok. Coba dibaca. Tuhan Yesus bukan Tuhan, gimana? Anda yang ngomong, bukan saya. Oh, kamu yang gila. Adakah saya mengatakan Yesus bukan Tuhan? Iya, kamu yang gila kalau gitu. Kan Coba, kamu yang coba. ngomong gitu. Anda tahu tanda baca ini? Anda tahu tanda baca nggak? Iya, Tuhan Yesus.
Ya, yang bertanya itu Anda kan ke Ya, saya? yang bertanya saya itu. Ya, itu pertanyaan Saya kamu. tanya ke kan? Anda, kok gitu tulisannya gitu. Tolong dijawab dong gitu. Oh, kenapa Aku kan tulisannya udah tanya begini? gitu. Oke, saya jawab ya. Mm-mm. Kenapa tulisannya begini? Karena ini mewakili pertanyaan semua umat Islam. Itu. Makanya kan ini kan pertanyaan umat Islam semuanya kayak gini kan? Tuh, tanda tanya tuh. Tuh tanda tanya. Tuhan Iya, Yesus bukan Tuhan. Ini kan pertanyaan kalian kan? Nggak ada yang bertanya seperti itu. Siapa yang Oke, tanya? ya sudah. Kalau gitu Anda mau bertanya apa? Ya ini yang saya tanyakan tulisannya. Loh, katanya nggak ada yang bertanya seperti itu, tapi kesini lagi. Ya kalau Anda tidak bertanya ini, ya udah yang lain pertanyaannya, silakan. Masalahnya tulisan Anda itu seperti ini gitu ya maksudnya. Oke, saya jawab kedua kali ya. Ini mewakili pertanyaan kalian, jadi saya wakili pertanyaan kalian dengan stiker di sini. Itu jawabannya. Enggak pernah saya mendengar kok orang Islam tanya Tuhan Yesus bukan Tuhan, enggak. Oke, Nggak ada. itu barusan tadi Anda bilang gitu. Ya kamu yang nulis kok. Ini kamu ini kadang goblok ya, kadang ya. Saya menulis, Anda yang mengatakan kan? Goblok. Iya, makanya Saya menulis, Anda yang mengatakan kan? Ini. Betul kan? Saya menulis, Anda yang mengatakan kan? Tuhan saya gitu. Sudah? Ya Sudah? sudah. Bisa mendengar Berarti sekarang? Bisa mendengar? Berarti Anda gagal. Katanya sudah masih ngomong lagi. Udah lanjutin ngomong dulu aja sepuasnya, silakan. Coba. Udah. Beralih dari topik ya, dari judul. Kalau Anda meyakini Tuhan Yesus itu Tuhan, sejak kapan sih Yesus itu jadi Tuhan? Dalam kekekalan dia adalah Tuhan. Sebelum Yesus dilahirkan di dunia, siapa Tuhannya? Dalam kekekalan dia Tuhan. Enggak. Jawab dulu. Itu Sebelum Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, yang menurut Anda itu Tuhan Yesus, itu sebelum dilahirkan itu siapa Tuhannya? dia Tuhan. Makanya saya bilang dalam kekekalan itu artinya yang tak berawal dan tak berakhir. Dia Tuhan. Dia Tuhan yang tak berawal, tak berakhir. Lalu dia menjadi manusia. Itu Wahyu 1 ayat 17. Ini membingungkan lagi nih. Sebenarnya bukan membingungkan, Anda aja yang lagi gila. Anda yang lagi gila, tahu nggak? Coba Anda pikir. nalar nggak? Enggak. Nalar Anda itu cerdas nggak? Menurut Tuhan Anda? diperanakan keluar dari rahim seorang perempuan. Orang Islam itu yakin bahwa Maria itu wanita suci. Kelahiran itu berkat atau hinaan menurut Anda? Enggak, jangan ke situ. Saya Semua- tanya aja dulu. Kelahiran itu berkat atau hinaan menurut Anda? Yang ditanyakan saya belum terjawab. Sebelum itu dilahirkan, itu siapa Tuhan Anda itu? Tolong jawab dong. Tuhan saya Yesus. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Kan gini, Tuhan Maha Pencipta. Sedangkan Tuhan Yesus yang kamu anggap Tuhan Yesus dilahirkan, itu Tuhan kamu, itu dunia sudah ada, sudah wujud. Bahkan yang membunuh Yesus pun sudah ada itu. Oke, sudah? Masa Tuhan dibunuh? Udah? Bingung. Anda mau Ya. narasi sendiri nggak nih? Iya terus. Saya tanya Anda. Allah. Jangan tanya saya. Oke, ini saya mau jawab. Allah di abad ke-6, kemana dia? Kenapa dia baru mengaku Tuhan di abad ke-7? Enggak. Oh, Sebelum itu, saya tanya Anda, sebelum dunia ini ada, Tuhan Anda itu baru mengaku gimana Tuhan saya mau mencipta. menjawab dengan tanya Itu pertanyaan di saya abad kamu? ke-7 di Quran. Betul kan? Ya, coba. Langsung tantrum kan? Lihat teman-teman, langsung sakit dia kan? Langsung sawan. Kamu nggak bakalan ngantuk. Langsung sawan dia. Sawan dia kan? Kamu jawab saja Setelah, pertanyaan. oke, ini saya jawab. Ini saya jawab. Sampai Oke. kapan? Sampai kapan umat Kristen menjawab pertanyaan ini? Sampai kapan? Udah, diem, makanya diem. Ini saya jawab. Mau diem nggak? Mau dijawab nggak nih Pak? Mau dijawab? Jawab. Ya udah, Jawab. diam ya. Kalau saya jawab diam ya. Jangan kayak anak kecil. Ya, nih. Oke, ya. Kan waktu itu Yesus kan dilahirkan. Sebelum dilahirkan kan sudah ada manusia. Itu pertanyaannya. Sama seperti Allah itu baru mengaku dia Allah yang menciptakan di abad ke-7. Abad 6 belum ada dia mengaku karena belum ada Quran, belum turun wahyu. Sama seperti itu. Nah, harusnya yang kamu renungkan adalah kenapa Allahmu itu baru mengaku Tuhan di abad ke-7 melalui Muhammad. Sebelum-belumnya
Ini nggak ada pengakuan demikian. Tunggu ada Nabi Muhammad dulu, baru ada pengakuan dia Tuhan. Itu harusnya Anda mikir. Saya nggak perlu ngomong itu. Itu kan? Allah Apa itu bedanya? sudah ada sebelum dunia ini ada. Itu aja. Terus yang saya tanyakan ini yang aneh, kamu nggak bisa jawab loh. Saya dari tadi udah ngejawab. Dia itu Tuhan dalam kekekalan, baru menjadi manusia. Dengerin Pak, dia itu Allah Tuhan dalam kekekalan, baru jadi manusia 2000 tahun yang lalu. Waktu dia menjelma jadi manusia, itu baru ada kemanusiaannya, tetapi kealahannya itu sudah ada dalam kekekalan. Itu dari tadi saya jawab, tapi kan Anda tidak menolak. Sama seperti sudah ada dunia, sudah ada ciptaan, baru Tuhan Anda mengaku Tuhan di dalam Quranmu. Anehnya ini. Dunia sudah ada, manusia sudah ada. Lah iya, anehnya ini dunia sudah ada. Anehnya ini dunia sudah ada, baru Allah Anda mengaku Tuhan kepada Muhammad, kan gitu. Sama kan? Sama nggak? Sama toh. Dunia udah ada. Tuhan Yesus sudah duluan ada dibandingkan Tuhan Anda. Tuhan Anda baru mengaku Tuhan kepada Muhammad abad 7. Logika kan? Yesus duluan ada daripada pernyataan Tuhan Anda. Yesus sudah ada. Nah itu di mute, makanya Anda nggak sadar ini. Anda di mute itu Pak. Ya kamu yang mute. Langsung kamu ngambil di Quran, jangan terjemahan. Kalau Allah di tahun abad ke-7 yang mengaku Tuhan, itu Allah yang mengaku di Quran adanya di abad keberapa? Quran ada di abad keberapa? Ya Allah. Berangsur. Wahyu itu, wahyu Allah Anda baru ada di abad 7 Pak. Pakailah logikamu. Itu konteksnya bukan Tuhan yang ada di situ. Quran yang diturunkan melalui malaikat Jibril itu turunkan ke Nabi Muhammad dengan berarsur. Bukan Allahnya yang ada. Kamu itu jangan bodoh. Loh, pengakuan dia Allah itu kan baru ada di abad keberapa? Di mana? Coba di mana pengakuannya? Coba. Di mana? Pengakuan Allah itu di Jangan Quran, gertak kalau saya. Anda itu mau fitnah itu sudah. Kalau Yesus lahir di dunia yang kamu anggap Tuhan itu, yang nggak Allah mau mengaku diakal. Tuhan di mana? Coba tunjukkan sama saya. Kalau yang Anda kamu fitnah sekarang, Tuhan mengaku Tuhan, Allah yang mengaku Tuhan di abad ke-7 di mana? Coba jawab itu. Nih, oke. Nih, Pak. Jangan dia diterjemahan langsung Arabnya. Nih. Ya, Anda dengarkan. Islam Besarin. dimulai pada tahun 610 M, yaitu ketika wahyu pertama diturunkan. Apa itu yang kamu setel? Aduh. Menandai awal mula Di penyebaran Google agama. kamu Quran, Ini ngambilnya jangan di Quran. ditolak, Satu, Pak. awal Jangan mula. ditolak. Coba kalau bertanya, nanti saya mau dengar, tanya. dengar. Nanti saya mau tanya sama Dengar, kamu. dengar, Google nih, dengan dengar. Quran kamu mana duluan. Diamlah. Yaitu ketika wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, dekat Mekah. Peristiwa ini menandai awal mula penyebaran agama Islam di dunia. Oke. Abad ke-7 alias tahun 610. Di sini baru ada ajaran agama Islam melalui Muhammad SAW di Gua Hira dekat Mekah. Ini di tahun 670 Yesus sudah ada di abad 1. Anda bawa data, jangan bawa congor. Bawa data kayak saya, bawa data. Bukan Allahnya, saya nggak perlu data kalau seperti kamu itu kamu kan cuma fitnah, nggak usah data loh. Nggak usah data, kamu itu Pak. sudah di Ini sini data sama nih saya. Pak, nggak ada fitnah di sini. Dimulai pada Datanya tuh di Google kan? Masehi. Datanya di Google kan? 2. Datanya di Google kan? Oke, saya tanya Anda, Kamu. Muhammad di tahun berapa lahir? Datanya kan di Google kan? Oke, di Quranmu saya tanya kamu. Muhammad itu lahir tahun berapa? Ada di tahun berapa dia? Enggak. Itu kan kamu yang kamu fitnah itu kan ngambilnya di Google kan? Berarti saya nggak perlu respon. Pak, faktanya Aduh, Muhammad fakta itu apa? Kamu jangan faktanya- bodoh. Kamu menjawab pertanyaan saya nggak bisa ngejawab kok. Iya, nggak bisa ngejawab kamu. Ya udah, saya tanya kamu, Allahmu itu baru Aduh, disebut tanya abad keberapa? lagi. Jangan bertanya-tanya Katanya sama saya nggak bisa jawab, Pertanyaan berarti saya Anda kamu lagi nggak perlu tanya nggak bisa sekarang. jawab. Itu kebodohan orang Kristen. Masa Pak. Tuhan dibunuh dengan umat? Pak, kan tadi udah saya bilang, Pak. Ya, Jangan Tuhan itu di-mute sudah dulu, ada Pak. dalam kekekalan. Udah Bapak nggak usah diskusi di sini, Pak. Ngamuk-ngamuk kau.
Ngapain kok ngamuk-ngamuk? Itu diskusi, Bapak, diskusi. Bukan menjudge agama orang. Kalau kamu memang manusia berakhlak, ya, kamu itu nggak usah ngebodoh-bodohin orang. Ini saya buktiin, kasih bukti, kasih fakta. Itu loh, wahyu itu dimulai di abad ke-7. Gitu aja ribet kak. Laki-laki kok lebih ember dari gini loh Pak. Dibuka cara berpikirnya itu Pak. Nggak ngerti deh ya.